Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farezi dengan nomor induk mahasiswa 1312 000 142. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas I. Di video kali ini juga, saya akan menjelaskan tentang budaya daerah di Indonesia. Indonesia. Ketika kita membicarakan tentang Indonesia, kita telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari begitu banyak beribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Hal ini menjadikannya Indonesia sebagai negeri yang kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, melainkan juga kaya akan keanekaragamannya. Keanekaragaman ini tentu mencetuskan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah menjadi satu kesatuan. Dalam hal kebudayaan Indonesia, tentunya datang dari berbagai daerah yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat asli di daerah tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki kebiasaan hidup, tradisi, dan juga ciri khas masing-masing yang sudah menjadi identitas mereka. Budaya dalam hal ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama budaya benda, dan yang kedua budaya non-benda. Budaya benda terdiri dari berbagai macam artefak atau situs yang ada di sekitar kita, termasuk juga candi, arsitektur kuno lainnya, senjata tradisional, rumah adat, dan lain sebagainya. Adapun juga budaya non-benda yang terdiri dari upacara adat, seni pertunjukan, tarian, pakaian adat, dan lain sebagainya. Apa saja sih contoh dari budaya benda dan budaya non-benda itu? Penasaran kan? Yuk simak pembahasan selanjutnya berikut ini. Check it out! Contoh budaya benda. Yang pertama ada Romo Aceh. Romo Aceh merupakan rumah adat dari suku Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh ini terdiri dari serambi depan, serambi tengah, dan serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapur atau disebut juga sebagai rumah dapur. Atap rumah itu biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Bagi suku bangsa Aceh, segala sesuatu yang mereka lakukan selalu berlandaskan kepada kitab adat. Kitab adat inilah disebut sebagai Meogyota Alam, yang dimana salah satu isi di dalamnya terdapat tentang pendirian rumah. Di dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa tiap-tiap rakyat yang mendirikan rumah, masjid, atau balai-balai atau meunasah pada tiap-tiap tiang di atas itu hendaklah dipakaikan kain merah dan putih sedikit. Kain merah putih yang dibuat khusus di saat memulai pekerjaan itu dililitkan di atas tiang utama yang disebut sebagai Tameh Raja dan Tameh Putro. Karenanya, di sini terlihat bahwa suku Aceh bukanlah suatu suku yang melupakan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa dalam rumah Aceh, bagian rumah dan pekarangannya menjadi milik anak-anak perempuan atau ibunya. Menurut adat Aceh, rumah dan pekarangannya ini tidak boleh dibelokkan dari hukum waris. Jika seorang suami meninggal dunia, maka rumah Aceh ini menjadi milik anak-anak perempuan
atau menjadi milik istrinya bila mereka tidak mempunyai anak perempuan. Untuk itu, dalam rumah adat Aceh, istilah yang dinamakan pengrumoh atau jiak diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai orang yang memiliki rumah. Yang kedua ada rumah tambi. Rumah tambi adalah rumah adat dari Tampolore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rumah adat ini berbentuk panggung, yang dimana atapnya juga sekaligus berguna sebagai dinding. Rumah tambi merupakan rumah bagi suku Napu, Bada, dan Pehowa di Lembah Lore, yang umumnya merupakan rumah penduduk setempat serta beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, menjadikannya rumah ini sebagai rumah bagi kepala adat. Yang membedakannya di sini adalah jumlah anak tangga untuk menaiki rumah tersebut, di mana rumah tambi yang digunakan sebagai rumah kepala adat, jumlah anak tangganya sekitar ganjil, sedangkan untuk penduduk biasa, anak tangganya berjumlah genap. Alas rumahnya terdiri dari balok-balok yang disusun, sedangkan pondasinya terdiri dari batu alam. Tangga untuk naik tersebut terbuat dari daun rumbia atau daun bambu yang dibelah dua. Ketiga, ada kujang. Kujang merupakan senjata tradisional dari Jawa Barat, yang mana oleh masyarakat Sunda disakralkan dan dianggap magis. Kujang juga digunakan sebagai perlengkapan peralatan pakaian lelaki. Selain itu juga, bentuk kujang melengung unik dengan pisau yang bermotif dan ukurannya sekitar kisaran 20 hingga 25 cm. Hal ini membuat kujang diburu menjadi barang koleksi, dan beberapa orang sering menyebutkan bahwa kujang sebagai goloknya orang Sunda. Senjata kujang ini masih sering digunakan untuk atraksi seni bela diri. Contoh budaya non-benda, yang pertama ada Tukderan. Tukderan merupakan festival khas kota Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, yang dimana pada festival ini diadakan sebuah perayaan. Perayaan ini biasanya dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api. Nama Tukderan merupakan sebuah onomatuk dari suara letusan. Tuk yang berarti bunyi yang berasal dari beduk yang dibunyikan pada saat ingin menjelang sholat maghrib. Sementara dengan deran adalah suara dari mercon yang dimeriahkan oleh kegiatan ini. Tradisi Tukderan ini telah diadakan sejak tahun 1882 pada masa Kabupaten Semarang di bawah kepemimpinan Bupati RM Tumenggung Aryo Purbaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang yang terletak di pusat kota lama Semarang dekat Pasar Johan. Yang kedua ada noken. Noken merupakan sebutan yang digunakan untuk tas tradisional yang berasal dari Papua. Noken sendiri sudah diakui di berbagai dunia sebagai bagian dari tradisi Provinsi Papua. Namun sayangnya, banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa pembuatan serta penggunaan tas noken ini sudah semakin berkurang dan jarang. Hal ini tentu saja membuatkan noken masuk menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda di UNESCO, yang ada pada kategori yang membutuhkan perlindungan mendesak. Pembuatan dari noken sendiri semakin berkurang dikarenakan beratnya persaingan dengan tas yang dibuat secara massal di pabrik serta sulitnya untuk mencari bahan baku untuk membuatnya. Hal ini tentu saja akan menyebabkan nilai tradisi yang ada menjadi luntur. Ketiga ada Hutop. Hutop adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hutop adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum. Oleh sebab itu, Hutop termasuk golongan kesenian barongan.
Menurut kepercayaan tradisional orang Bahau, Hutok adalah perlambangan turunnya para dewa dari Apaulagan yang diutus oleh Asung Luhung Inai Ki Ayak yang untuk memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi masyarakat di bumi. Dalam festival tersebut, Hutok dilambangkan oleh penari yang menggunakan topeng yang mewakili hama dan rompi yang terbuat dari pinang atau kulit kayu pohon pisang. Tarian selesai ketika dua manusia Hutok keluar dan mengejar Hutok hama. Durasi tari adalah 1 hingga 5 jam. Menurut tradisi, festival Hutok diadakan setiap selesai menugal atau menanam padi di ladang pada bulan September dan Oktober setiap tahun. Maknanya, memohon berkat Tuhan agar padi yang ditanam nanti menghasilkan bulir yang berlipat-lipat hingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Secara temurun, festival itu digelar berpindah-pindah dari desa ke desa lain setiap tahun. Dengan beberapa contoh keberagaman budaya yang saya sebutkan di atas, hal ini menjadi identitas yang berharga untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus menghargai dan melestarikan budaya bangsa, supaya budaya yang dimiliki oleh bangsa kita ini tidak diklaim oleh bangsa lain, tidak lentur tergerus zaman, dan dapat diwariskan lagi untuk generasi mendatang. Lalu, bagaimana cara untuk melestarikan budaya tersebut? Pertama, mempelajari budaya bangsa. Untuk melestarikan budaya, maka kita harus mengenal budaya tersebut. Setelah mengenal budaya yang ada di Indonesia, kita akan lebih menghargai dan mencintai budaya bangsa Indonesia. Kedua, mengajarkan kepada orang lain. Setelah mengetahui seluk-beluk budaya sendiri, sebaiknya menyampaikan hal tersebut kepada orang lain, yaitu dengan mengajarkan kepada orang lain, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka akan semakin banyak orang yang akan mengetahui mengenai budaya daerah sendiri maupun budaya daerah lain. Sehingga dalam hal ini akan memperkaya diri sendiri maupun orang lain tentang pengetahuan kebudayaan. Semakin banyak pengetahuan kebudayaan yang dimiliki, maka akan semakin besar rasa kita untuk saling menghormati kebudayaan orang lain. Ketiga, memperkenalkan budaya ke negara lain. Pelestarian budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Tujuannya yaitu agar negara lain mengenal dan menghargai budaya Indonesia. Terlebih lagi, dengan teknologi media sosial yang semakin canggih, kita bisa memposting video maupun foto kesenian lokal, pakaian adat Indonesia, dan budaya daerah Indonesia. Dengan memposting hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan budaya kita ke negara lain. Hal ini karena dengan memanfaatkan media sosial maupun internet, tidak terbatas hanya orang Indonesia saja, melainkan semua orang yang ada di dunia. Atau bisa juga bagi beberapa orang yang sedang bekerja, sekolah, atau liburan ke luar negeri, bisa menggunakan baju-baju produk hasil budaya lokal. Jika ada salah satu produsen baju lokal Indonesia di luar negeri, maka bisa menjadi sarana yang baik untuk kita menggunakannya. Yang keempat, tidak terpengaruh budaya luar. Di era teknologi ini, budaya luar semakin mudah untuk masuk ke Indonesia. Budaya tersebut pun kerap menggeser keberadaan budaya lokal. Dengan banyaknya budaya luar yang masuk, sebaiknya kita menjadikan budaya sendiri sebagai identitas diri. Menjadi peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Meski budaya luar dinilai lebih modern dan lebih gaul, budaya Indonesia juga tidak kalah bagusnya untuk diperkenalkan. Jika budaya luar begitu-begitu saja, maka budaya Indonesia justru banyak ragamnya. Selain tidak terpengaruh budaya luar, sebaiknya kita tetap memilah budaya luar yang bisa kita pelajari. Jangan sampai asal memilih
dan menghilangkan budaya sendiri. Kita boleh mempelajari budaya luar, namun harus dengan cermat, mengambil sisi positif yang bisa mengembangkan diri kita tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan sendiri. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.